Wabarakatuh. Salam Pramuka. Satu Pramuka, satu Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Yang terhormat segenap dewan guru dan karyawan, kakak-kakak pembina, serta adikku seluruh siswa-siswi kelas 7, 8, 9 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat memperingati Hari Jadi Pramuka yang tepatnya tanggal 14 Agustus, tapi upacaranya kita laksanakan pada hari ini tanggal 12 Agustus 2023. Tidak banyak yang saya sampaikan, tapi yang kalian ucapkan harus diresapi. Jadi kalian mengucapkan apakah dengan sungguh-sungguh atau tidak, kemudian ketika berkiprah di kegiatan kepramukaan atau sungguh apa tidak akan terlihat daripada dasar dharma yang kalian ucapkan tadi. Yang pertama, dasar dharma adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Segala sesuatu, aturan di negara kita, kebijakan kita, dan sebagainya mesti diawali sesuai dengan sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar dharma juga diawali dengan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Tuhan dan meninggalkan serta menjauhi segala larangan Tuhan. Tidak usah saya jabarkan, kalian sudah harusnya tahu yang beragama Islam apa perintah, apa larangan. Yang beragama Nasrani juga sudah tahu apa perintah dan apa larangan. Jadi ketika kegiatan pramuka, kalian tidak boleh demi pramuka meninggalkan kewajiban, demi pramuka melaksanakan larangan. Jadi kalau ada anak merasa dirinya sebagai pramuka yang bagus, tapi ternyata masih meninggalkan perintah, misalkan meninggalkan sholat, melaksanakan larangan, misalkan masih minuman keras, maka dia tidak layak mengaku dirinya sebagai pramuka yang baik. Kemudian yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Jadi kenapa tidak diawali dengan sila kemanusiaan? Kita lebih dalam lagi, cinta alam. Dalam agama yang muslim juga ada hadis yang menyatakan irhamu maufil ardi yarhamkum maufis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi apa yang ada di langit. Agama juga mengajarkan kita tidak harus menyayangi sesama manusia saja, tetapi binatang juga harus disayangi, tumbuhan juga harus disayangi. Makanya membuang sampah pada tempatnya itu adalah bentuk kita sayang kepada alam. Jadi kalau pramuka masih membuang sampah pada tempatnya, tidak pada tempatnya, maka dia tidak pantas mengaku dirinya sebagai pramuka. Dalam agama saking pedulinya, kalian belum paham, mungkin belum pernah lihat, belum pernah menyaksikan, tapi ada tuntunan. Contoh, menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban itu sunnah, bagus. Tetapi penyembelihnya juga harus paham. Satu, pisau yang digunakan harus tajam. Tidak boleh asal-asalan. Dua, ketika menyembelih tidak boleh sampai 2 kali lebih dari sekali menyayat. Artinya tidak boleh lepas dari leher pisau itu. Jadi kalau sayat diangkat saat lagi, ini sudah tidak sah. Itu saking pedulinya, meskipun disembelih juga harus ada aturannya. Yang ketiga yang luar biasa, mungkin nanti biar kalian sebagai pramuka harus bisa memberi contoh yang baik ketika kalian jadi panitia. Ketika kita menyembelih seekor kambing di sini, maka kambing yang belum disembelih harus disembunyikan sehingga tidak melihat temannya yang sedang disembelih. Ini mungkin baru kalian sadari. Itu tuntunan agama, saking pedulinya, maka cinta alam itu adalah penting. Jadi Rasulullah memang diutus untuk seluruh alam semesta. Jadi bahkan sampai kencing saja ada aturannya. Kita kencing misalkan di jalan, tidak ada tempat, kita cari tempat yang tersembunyi kencing, itu ada aturannya. Tidak boleh di liang yang di sana ada tempatnya hewan. Itu contoh cinta alam. Orang yang pergi haji itu bahkan lebih ketat lagi. Ketika pakai pakaian ikhram, pakaian yang kalian putih-putih, yang putra, hanya pakaian yang tidak ada jahitan, hanya 2 lembar kain, bukan sarung tapi kain yang harus dililitkan sebagai penutup badan, dan satunya
Itu ketika pakai pakaian itu belum tahallul, belum menyelesaikan ibadahnya sampai potong rambut, maka dia tidak boleh mematahkan tanaman. Jadi kalau sampai ada dahan ranting dipatahkan, tidak sengaja nyabut rumput, maka dia kena dam. Itu contoh cinta lingkungan, cinta alam. Maka harus kita sebagai pramuka cocok sekali, bagi yang beragama cocok sekali ini. Kemudian yang ketiga adalah patriot yang sopan dan kesatria. Tidak didepankan kesatrianya, tapi sopan lebih dulu. Jadi kita lihat tokoh-tokoh perjuangan kita sangat sopan meskipun dia adalah seorang kesatria. Pangeran Diponegoro ketika di peperangan sangar sekali, luar biasa, ditakuti. Tapi ketika berunding, beliau juga mengedepankan kesopanan, dikedepankan. Kalau kesepakatannya memang sehingga akhirnya ini disalahgunakan sehingga beliau ditipu. Kenapa? Karena mengedepankan sopan. Bukan kesatrianya dulu, bukan jagoannya dulu, tapi sopan. Nah, maka disinilah kalian dikedepankan adalah pembentukan karakter akhlaknya lebih dulu. Kemudian yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Latihannya adalah di baris berbaris ini. Ketika komandan sudah menyatakan siap gerak, semuanya siap. Ketika menyatakan istirahat, semuanya istirahat. Tidak ada lagi gerakan lain kecuali perintah, itu adalah patuh. Dan musyawarah ketika ada hal-hal yang terjadi harus dibicarakan dengan musyawarah sesuai dengan sila keempat. Bukan diputuskan sendiri oleh pimpinan seenaknya, tapi tetap bisa dimusyawarahkan. Yang kelima adalah suka rela menolong dan tabah. Dalam agama juga diajarkan khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia bukan yang sholatnya paling banyak, bukan yang sodakohnya paling besar, bukan yang hajinya berulang kali, tetapi dikatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling manfaat untuk manusia lain. Tidak ada kata dengan sesama agama. Muslim tidak dikatakan yang paling baik, yang bagus dengan muslim. Tidak, siapapun. Tidak ada pilah-pilah. Bahkan ketika bertetangga tidak ada dikatakan dengan tetangga. Bahkan ada satu hadis, kalau orang berbuat baik dengan tetangga, maka akan masuk Islam. Bahkan kalau tidak, maka justru akan diancam. Wallahi la yu'minu, sampai diucapkan 3 kali oleh Rasulullah. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Sahabat kaget, kok Rasulullah sampai sumpah 3 kali. Siapa ya Rasulullah? Man layak manujarohu bawa ikoh. Siapa yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Gangguan apa? Contoh gangguan mercon. Dulu di era saya masih kecil itu memang pemukiman sedikit sekali, sehingga membunyikan mercon itu tidak sampai mengganggu tetangga. Mungkin kalau kamu main mercon di Tegalan, itu di sungai tidak masalah. Tapi ketika di perkampungan yang padat, hati-hati. Karena kalau kalian mengganggu, kalian dicatakan tidak beriman. Son besar-besaran, harus lihat, harus izin. Kalau punya manten, misalkan punya gawe, izin tetangganya. Kalau tetangganya tidak izinkan, maka tidak boleh sebetulnya. Bahkan, ini yang kalian mungkin belum sadar. Ketika saya membangun rumah di tanah saya, kemudian saya meningkatkan rumah saya sampai tingkat 2, sekiranya sinar matahari itu menghalangi tetangga saya untuk jemuran, saya harus izin dulu. Kalau tidak diizinkan, maka saya tidak boleh. Itu ajaran Rasulullah. Jadi tidak ada bedanya, muslim atau non-muslim sama perlakuannya. Jadi itu rela menolong dan tabah. Kemudian rajin, terampil, dan gembira. Sebagai pramuka kalian harus rajin belajar, harus sukses. Kecakapan harus dicari apa saja. Saya mengatakan prestasi itu bukan hanya pintar dalam ilmu pengetahuan, tapi apapun silakan dicari dan gembira. Ikuti kegiatan pramuka ini bukan terpaksa, tapi dengan senang. Makanya ada lagunya saya suka dan sebagainya. Di sini senang, di sana senang. Itu adalah pengejawantan dari yang keenam. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Pramuka harus bisa hemat, tidak selalu beli, tapi bisa kreatif dengan bahan yang ada, cermat, teliti, dan bersahaja, penampilannya sederhana, tidak mewah-mewahan. Kemudian yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Kalau masih terlambat, masih melanggar tata tertib, maka kalian tidak layak mengaku sebagai pramuka. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kalian ketika melakukan kesalahan harus bertanggung jawab, siap. Memang saya salah, saya siap dihukum, memang aturannya begitu, saya siap.
Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting, ternyata segala sesuatunya adalah dalam hati kita. Suci dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Suci dalam pikiran. Ketika melihat orang, kita jangan membayangkan dia selalu dengan suudzon istilahnya. Contoh sederhana. Di Mekah itu sering terjadi. Sering terjadi, kita ketika kotor pikiran kita akan dibalas oleh Allah langsung, kontan memang di daerah sana. Ketika saya umroh kemarin, itu istri saya itu sempat dalam pikirannya kotor sedikit, padahal baik. Ketika kita antri makan, sekian banyak orang antri makan dan menunya kadang habis. Nah, kita bingung, bahasa orangnya orang Arab. Nah, tapi yang ngerti sih kholas. Nah, arti habis dan sebagainya, terus dijoki lagi. Terus kholas. Nah, hasilnya datang. Lah itu ketika makan, ada orang makan tidak dihabiskan. Istri saya sempat kotor dalam pikirannya. Iki wis antri, makanan juga kadang habis, ini sudah ngambil, tidak dihabiskan. Cerita ke saya. Besoknya dibalas oleh Allah, dibuktikan bahwasanya kita belum tentu melihat sesuatu itu negatif. Ternyata betul, istri saya ngambil makanan, saya juga ngambil makanan. Kebetulan saya tidak suka pedas, istri saya kebetulan suka, tapi waktu itu tidak boleh. Karena ada penyakit tertentu sehingga menyebabkan diare dan sebagainya. Tidak sengaja begitu ngambil, ditilihi semuanya pedas. Saya suruh menghabiskan, saya juga tidak suka pedas. Akhirnya ya terpaksa ditinggal, tertawa, istighfar. Ya Allah, kemarin saya ngerasain orang, saya melaksanakan. Saya pun juga sempat suci dalam pikiran, ini harus dijaga. Nanti akan terasa kalau kita pergi ke tanah suci. Makanya di sana harus hati-hati, tidak boleh sombong. Tidak boleh merasa, aku redalane, mesti kesesat. Sudah banyak cerita orang begitu. Kita memang dilatih suci dalam pikiran. Saya sempat melihat orang selfie di depan Ka'bah. Itu saya sempat kotor. Apa gunanya budal ini kok bikin selfie? Tetapi belum tentu dia maksudnya selfie apa. Itu terjadi ketika saya terbalas oleh Allah, ditunjukkan. Jangan melihat orang dari penampilan. Kalau perlu klarifikasi dulu. Maka ketika saya ada kesempatan lain, saya pas video call dengan keluarga, kepingin roh Ka'bah seperti apa, tak video call, tak keliling inilah. Saya kalau dari orang kan sama, selfie. Itu adalah suci dalam pikiran. Maka dalam menghadapi sikap di sini, ketika ada sesuatu yang negatif, jangan langsung di judgment, jangan dikatakan ini begini. Yang benar adalah klarifikasi.